Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual di media sosial yang menimpa salah satu member JKT48. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kepolisian daerah Metro Jaya berencana memanggil salah satu anggota atau member JKT48 yang diduga mengalami tindakan asusila melalui media sosial tersebut. Yang bersangkutan akan diminta keterangan terkait pelaporannya. Yang beredar di media. Tapi rencana tidak lanjut ke depan, kita akan lakukan penyelidikan untuk memanggil para pelapor dan saksi-saksinya, termasuk bukti-bukti yang dia laporkan. Karena memang dia merasa tersinggung, tidak terima dengan adanya salah satu akun di media sosial, @Kurniawan, di Instagram @Kurniawan037, yang menyebutkan dengan kata-kata kotor, dengan memperlihatkan gambar atau foto dari Instagram yang melapor, si pelapor sendiri. Kemudian dilampirkan dengan kata-kata yang tidak wajar, itu yang dia tidak terima. Sebelumnya, salah satu anggota grup musik JKT48 mengunggah kekesalannya terhadap salah satu akun di media sosial yang mengirimkan pesan berisi konten asusila. Hal yang terungkap pada 3 November 2020. Sang member pun menolak untuk sekedar memblok akun tersebut, tetapi pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemudian berkoordinasi dengan pihak manajemen dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Melalui akun media sosialnya, pihak manajemen grup musik idola itu pun mengunggah surat pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada 7 November 2020. Menurut Polda Metro Jaya, pelaku atau tersangka bisa terancam pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa langkah Polda Metro Jaya selanjutnya dan bagaimana menjerat pelaku pelecehan seksual di media sosial? Kami sudah terhubung dengan AKP Immanuel Tobing, Kanit 5 Subdit Cyber Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Immanuel. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Immanuel, apakah sudah ada jadwal pasti pemanggilan terhadap pelapor dan saksi-saksi lainnya? Untuk diketahui bahwa kita baru saja menerima laporan tersebut, sehingga para penyidik masih mempersiapkan administrasi penyelidikan, dan tentunya kita pasti menjadwalkan sesegera mungkin untuk memanggil pelapor maupun saksi. Demikian. Oke, tapi belum ada harinya, kapan itu belum ada ya, Pak? Oke, lalu bagaimana strategi kepolisian untuk mencari pelaku atau terlapor? Tentunya kita melalui upaya-upaya penyelidikan awal, di mana kita mengidentifikasi terlebih dahulu akun tersebut, siapa pemiliknya, apakah akun tersebut adalah akun real atau akun anonimus, sehingga selanjutnya kita mengidentifikasi kepemilikannya, dan kemudian tahapan-tahapan selanjutnya kita akan mempersiapkan bagaimana untuk melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku. Demikian. Totalnya ada berapa akun, Pak, yang dilaporkan? Untuk itu kita belum mengetahui jelas, karena pastinya kita akan mengetahui secara pasti maupun secara jelas dari bukti-bukti yang nantinya akan diberikan oleh pelapor dan dari hasil keterangan dari pelapor itu sendiri. Oke, sejauh ini apakah sudah ada bukti-bukti yang diserahkan kepada pelapor? Untuk bukti-bukti awal seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas, tentunya ada capture dari postingan yang diunggah akun terlapor yang dilaporkan, yaitu berupa caption kalimat, berikut juga ada gambar yang diduga mengandung unsur pornografi. Demikian. Oke, untuk jeratan hukum pelaku pelecehan seksual di media sosial, Pak, apakah hanya dengan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27 atau bisa juga dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang pornografi? Ya, tentunya kita melihat bagaimana konten tersebut, bagaimana unsur-unsur yang dapat kita terapkan di
tentunya di Undang-Undang ITE itu sudah tergambar dengan jelas bahwa di Undang-Undang dengan pasal 27 ayat 1 itu sudah dapat dikenakan pada umumnya pada Undang-Undang ITE. Selanjutnya pada Undang-Undang Pornografi bisa juga diterapkan bagaimana konten tersebut itu diunggah, apakah konten tersebut itu memastikan bahwa konten itu mengandung unsur pornografi. Baik, oke. Untuk itu Pak, apakah juga akan nantinya disertai ahli-ahli untuk dimintai keterangan sebagai saksi Pak dalam proses penyelidikan? Ya pastinya Mbak. Pada umumnya kita memeriksa dan mengambil keterangan dari ahli ITE, ahli bahasa apabila bahasa tersebut itu mengandung unsur pencemaran tentunya, dan juga ahli pidana untuk apabila itu diterapkan undang-undang pornografi demikian. Oke, Pak Immanuel, sebelum pelaporan member JKT48 ini, apakah Polda Metro Jaya juga sudah pernah Pak menangani kasus serupa? Ada public figure yang merasa dilecehkan di media sosial kemudian melapor, dan bagaimana selama ini contoh kasus yang bisa dijadikan sebagai acuan Pak? Kalau kasus-kasus yang menjerat artis maupun public figure itu mungkin sudah banyak. Mungkin banyak di media massa seperti saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana kasusnya maupun siapa karena itu kita harus jaga. Tapi umumnya sangat banyak, baik itu maupun pihak-pihak biasa, warga biasa maupun public figure demikian. Dan selama ini yang dikenakan adalah Undang-Undang ITE ya Pak? Apakah juga berpotensi, apakah juga banyak yang dikenakan Undang-Undang pornografi? Ya tentunya juga kita melihat bagaimana konten tersebut itu diunggah. Apa saja yang ada di situ yang diunggah oleh para pelaku, bisa pencemaran apabila kata-katanya mencemarkan, ada juga kesusilaan apabila konten tersebut itu diunggah yang mengandung kesusilaan, maupun undang-undang pornografi. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Immanuel usai jeda. Kami akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Immanuel. Pak Immanuel, seringkali pelaku mengaku bahwa mereka melakukan pelecehan di media sosial tidak ada maksud yang disengaja Pak, karena iseng kemudian juga hanya mencari popularitas untuk menambah followers misalnya. Nah, apakah alasan-alasan seperti itu bisa Pak diterima? Tentunya alasan itu hanya pembelaan yang memang mungkin karena memang sosial media ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi kegiatan umum pada masyarakat sekarang, sehingga masyarakat berinteraksi dengan sangat nyaman, sehingga kadang-kadang batasan-batasan yang sering dialami atau dilakukan di dunia nyata dituangkan di media sosial itu tersebut. Tapi dalam konteks hukum, apapun alasannya, kita tetap fokus kepada unsur-unsur yang memang dilanggar oleh para pengguna media sosial, sehingga siapapun yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pengguna media sosial tersebut itu, ya kita bertanggung jawab untuk dapat mementingkan dan membela kepentingan masyarakat. Demikian. Oke, apapun alasannya itu ada konsekuensi hukumnya ya Pak. Terakhir, ya, Pak Immanuel, apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga pengguna medsos agar mereka ini bisa waspada dengan apa yang mereka sampaikan di media sosial? Karena kalau ini menyinggung orang lain, kemudian ada pidananya, itu bisa ada konsekuensi hukum di baliknya. Kita menghimbau pada masyarakat agar sebelum kita mengunggah apapun itu, baik kalimat maupun foto ataupun video, kita harus berpikir dahulu apakah konten yang akan kita unggah tersebut melanggar undang-undang, khususnya undang-undang ITE. Karena hal tersebut itu dapat merugikan kita sendiri nantinya. Yang tadi disampaikan Mbak Sylvia bahwa
dengan awalnya memang untuk iseng, tapi karena dia itu tidak berhati-hati, apa konten yang sudah diunggah tidak mungkin bisa dikembalikan, ataupun dihapus kembali. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ada jejak digitalnya ya. Baik, terima kasih AKP Immanuel Tobing, Kanit 5 Subdit Cyber Ditreskrim Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.